Oke, makasih Kak Kiki. Aduh, nervous banget. Oke, aku share screen ya. Oke, udah full screen ya? Sudah. Oke. Oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah mau hadir di Metatalk perdana kali ini, di Metatalk perdana aku. Ya, akhirnya kita ke acara Jumat sore favorit kita ya, untuk menutup minggu ini. Oke. Seperti yang udah tadi Kak Kiki spoiler sedikit tentang Metatalk aku, judul Metatalk kali ini adalah Midjourney AI, membunuh atau mendukung Illustrator. Nah, kalau misalkan kita tekankan lagi, dapatkah sebuah artificial intelligence itu menggantikan peran manusia? Nah, kalau di sini aku mau highlight itu khususnya desainer atau illustrator ya. Oke, tapi sebelum aku masuk ke materinya, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira pekerjaan apa aja sih yang menurut teman-teman udah mulai digantikan sama artificial intelligence? Itol, gardu tol. Customer Oh, service. itu customer service. Ada lagi? Boleh langsung open mic, guys. Translator, interpreter. Oke. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Kasir. Kasir. Di McD udah pakai mesin. Oke. Nah, sebenarnya banyak banget ya dengan canggihnya perkembangan teknologi, mulai banyak nih sebenarnya pekerjaan yang mulai digantikan oleh mesin. Dan contoh-contohnya tadi teman-teman udah sebutin ya. Dan kalau aku tambahin lagi mungkin kalau kita mau diagnosis penyakit kini udah bisa dilakukan oleh AI nih di beberapa rumah sakit. Lalu sopir truk, bus, mobil itu sebenarnya udah bisa juga digantikan sama mobil autopilot. Contohnya tuh mobil Tesla ya udah bisa jalan sendiri dia. Nah, bahkan kita minum kopi aja, kopinya udah dibuatin sama robot. Kalian udah pernah coba belum kopi yang dibuatin robot? Kayak pernah ada di mall mana gitu ya? Di Indonesia udah ada. Ya. Kalian udah ada yang coba? Belum, lama, ngantri. Nah, itu dia. Nggak efisien. Benar. Nah, sebenarnya kan banyak banget ya pekerjaan di sana yang udah mulai digantikan oleh mesin. Nah, salah satunya itu yang mau aku bahas adalah Midjourney. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum. Nah, kalau yang belum tahu, apa sih Midjourney itu? Nah, kalau kalian lihat gambar di sisi kanan, mulai bertebaran di timeline kalian, kayak misalkan ada foto lukisan-lukisan di Twitter kalian, di Facebook, atau di Instagram. Nah, itu merupakan hasil ilustrasi yang dibuat oleh Artificial Intelligence Midjourney. Jadi singkatnya itu Midjourney merupakan AI art generator, yaitu sebuah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan khalayak ramai, yaitu masyarakat sampai ke artis untuk mewujudkan imajinasi mereka. Nah, kelebihan dari Midjourney sendiri, kita hanya perlu menciptakan sebuah deskripsi untuk mewujudkan visual baru yang kita mau. Jadi ya basically Midjourney itu kita bisa mengubah teks menjadi sebuah visual, dari teks ke visual. Bahkan majalah The Economist sendiri sudah menggunakan salah satu hasil ilustrasi Midjourney sebagai cover majalah mereka untuk edisi bulan Juni. Nah, covernya itu yang warna kuning ini ya, yang di tengah. Nah, setelah kita udah tahu apa itu Midjourney, kita perlu tahu juga nih, gimana sih cara menggunakan Midjourney? Sebenarnya gampang banget ya, kita bisa menggunakan Midjourney itu dimanapun dan di kapanpun. Yang kita butuhkan tuh sebenarnya hanya server Discord. Kita kan udah punya tuh. Nah, jadi kita tinggal undang aja botnya Midjourney ini ke server Discord kita, atau kalau kalian mau, kalian juga bisa join ke server officialnya mereka. Nah, habis itu kita tambahin aja tuh bot Midjourney di text channel, lalu kita tinggal aktifkan botnya itu dengan mengetik imagine, lalu dengan tambahkan deskripsi yang kita mau. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar bagian kanan atas, di situ misalkan aku lagi pingin buat ilustrasi kafe dengan suasana hujan. Jadi aku tinggal tulis /imagine ditambah prompt yang aku mau, yaitu working in cafe rain outside. Nah, nggak berapa lama,
nanti tuh Midjourney-nya bakal memproses deskripsi yang kita berikan. Dan ya simsalabim, tiba-tiba secara otomatis pun ilustrasi yang kita mau tuh akan diciptakan oleh Midjourney. Dan hasilnya itu ada 4 versi ya guys. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Dan kalau misalkan kita udah cocok sama salah satu hasilnya, kita tinggal upscale atau kita perbesar ukurannya. Nah, yang U1 itu upscale versi 1, U2 upscale versi 2, dan seterusnya. Kalau untuk yang V1 itu artinya kalau misalkan kita masih kurang puas nih sama hasil ilustrasinya, kita tinggal pencet aja salah satu, misalkan kita udah agak cocok sama visual yang pertama. Kita tinggal pilih aja versi 1, nanti dia akan menciptakan alternatif ilustrasi lainnya. Gitu. Gampang ya. Dan ini adalah beberapa hasil karya buatan Midjourney yang keren-keren yang sudah beredar di internet. Ada whole moving castle, lalu ada kucing berkoki. Nah, terus yang di sisi kanan itu ada 2 sisi kanan yang ada kayak gambar bumi, itu adalah hasil iseng-iseng buatan aku. Jadi yang pertama itu yang di atas, ceritanya aku bikin deskripsi tentang sepasang kekasih yang tenggelam di laut gitu. Sangat dark sekali ya. Terus yang di bawah ini kalian ada bisa tebak gak? Ini deskripsi yang aku pilih apa kira-kira? Kira-kira menggambarkan apa nih? Ada yang bisa tebak gak? Kiamat, Doomsday. Oke. Langsung ketebak nih sama Ari. Jadi bener banget, ini deskripsinya itu aku ciptakan Doomsday di tahun 2070. Ya, gitulah. Jadi kesannya kayak kota-kota udah maju, tahu-tahu kiamat. Nah, sebenarnya nggak cuma Midjourney aja, masih banyak program berbasis AI art generator lainnya. Misalkan ada DALL-E itu sebelum Midjourney. Cara kerjanya juga mirip-mirip lah sama Midjourney. Jadi dia tuh mengubah teks menjadi visual. Bahkan di TikTok pun udah ada fitur filternya, filter AI green screen, di mana kita bisa bikin background video dengan bermodal satu foto dari galeri yang kita pilih. Nanti di TikTok-nya mengenerate foto kita, nanti bakal berubah jadi visual yang baru. Gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apakah teknologi AI, Artificial Intelligence, itu dapat membunuh peran manusia? Khususnya dalam kasus Midjourney itu adalah para ilustrator. Atau malah sebaliknya, malah justru membantu para artis tuh menciptakan karya. Gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, mau secanggih apapun teknologi Artificial Intelligence tetap nggak bisa menggeser keberadaan desainer ataupun ilustrator. Kenapa aku bilang gitu? Jawabannya kita akan bahas ya dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari teknologi AI yang perlu kita pahami dulu. Nah, yang pertama, kelebihannya yang pasti tuh AI itu bakal memudahkan pekerjaan manusia. Karena AI sendiri kan merupakan teknologi berbasis data ya. Jadi mau mengerjakan pekerjaan apapun pasti akan cepat dengan bantuan AI. Lalu AI ini memiliki sifat yang konsisten dan teliti. Konsisten artinya apa? Data atau pengetahuan yang sudah dimiliki AI itu nggak bakal berkurang, serta AI punya tingkat kesalahan yang rendah, atau yang tadi aku bilang teliti ya. Contoh paling gampangnya itu kalau kita pakai kalkulator. Nah, kalau hitung di kalkulator kan pasti tingkat kesalahan menghitungnya tuh rendah banget ya, bahkan hampir nggak ada. Daripada kita hitung sendiri pakai tangan, atau hitung pakai kancing, pakai sempoa, itu kan pasti ada resiko salah hitungnya lah. Tapi di balik kelebihannya pasti ada juga kekurangannya. Nah, salah satu yang mau aku highlight di sini adalah kalau AI itu kan yang kita tahu pasti dia adalah merupakan mesin, yang pastinya dia nggak punya rasa empati dan kreativitas. Nah, setiap pekerjaan dilakukan AI itu pastinya diatur oleh data-data yang udah dikumpulkan oleh manusia, yang udah dipersiapkan, mau sebagus apapun pekerjaan yang dilakukan AI pasti hasilnya nggak bakal sama dengan hasil yang diciptakan oleh kreativitas oleh manusia. Kalau aku bilang sih, dia akan lacks of human touch ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi konteksnya ke Illustrator, kebayang nggak sih kalau misalkan semua hasil karya, hasil lukisan itu semuanya diciptakan oleh mesin, dan mesin tuh menciptakan karya-karya tersebut based on data yang sama. Nah, gimana nggak sih hasilnya? Mungkin pekerjaan kita akan cepat selesai, tapi kreativitas mesin itu akan ada batasnya, dan akhirnya
ya karya tersebut akan kehilangan sense of humanity-nya. Nah, kenapa aku tadi bilang kalau karya yang diciptakan AI itu lacks of human touch, kayak nggak ada sentuhan kemanusiaannya gitu. Nah, pertanyaan tersebut mungkin kita bisa jawab dengan kita tanyakan ini, apakah ilustrasi yang diciptakan oleh AI itu bisa membuat setiap coretan, setiap gambar itu punya arti yang tersirat? Nah, apakah sebuah AI juga bisa memilih warna berdasarkan makna tertentu? Misalkan, kalau aku sendiri bikin lukisan, aku pengen warna biru karena aku tuh ingin memasukkan makna kalau biru itu menggambarkan suasana hati yang sedih. Apakah kira-kira mesin bisa berpikir seperti itu? Nah, pastinya nggak bisa ya, karena mereka hanya bisa mengenerate gambar based on data yang sudah ada aja. Dan perlu diingat, Illustrator itu bukan sekedar kita gambar bagus doang, tapi juga bisa sebagai problem solver. Karena manusia tuh pasti punya kemampuan untuk memberikan nuansa atau perasaan yang diperoleh dari kita bertahun-tahun berlatih, mengasah skill ke hasil karya yang kita buat. Dan ada salah satu quotes yang aku suka banget dari salah satu komunitas ilustrator lokal, yaitu Ilustrasi. Kalau dia bilang, ilustrator itu memang nggak sempurna, tapi tidak sempurnaan itu yang menyiratkan kisah. Tuh guys. Nah, bagi saya teknologi AI itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti atau mengancam eksistensi para ilustrator ya dalam berkarya. Sebaliknya, dengan adanya teknologi tersebut, justru kita bisa menggunakannya sebagai sarana inspirasi dan membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan ya tentu aja ya, mungkin dengan semakin berkembangnya teknologi, AI di masa mendatang tuh akan jauh lebih pinter ya, lebih seamless untuk mengenerate gambar, dan skill gambar kita ya mungkin akan ketilep gitu. Tapi kalau kamu mindsetnya terus-terusan begini, kamu terus takut, minder, insecure, kamu takut ketilep sama mesin doang, ya kamu sendiri yang akan tergantikan sama AI. Nah, ibaratnya kayak penemuan kamera digital sama gitar listrik. Teman-teman tersebut kan bukan artinya menggantikan kehadiran kamera analog ya atau gitar tradisional, tapi temuan tersebut malah bisa membuka peluang untuk menciptakan kreativitas dan posibilitas yang baru, gitu guys. Dan Midjourney itu hanya merupakan salah satu dari jutaan teknologi berbasis AI yang udah ada di dunia. Jadi tantangannya kita sekarang adalah bukan gimana caranya kita nggak merasa terancam dengan kehadiran teknologi, tapi gimana kita bisa memanfaatkannya, gimana kita bisa mengasah skill untuk terus bisa menggunakan AI ini. Tuh. Pada akhirnya ya teknologi tetap nggak bisa bekerja tanpa adanya kehadiran manusia, dan nggak bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru tanpa adanya manusia. Nah, seperti kata Rodney Brooks, artificial intelligence is a tool, not a threat. Jadi ya, AI itu merupakan suatu alat yang bisa kita gunakan untuk menginspirasi kita, membantu pekerjaan kita agar lebih mudah, tapi bukan merupakan suatu ancaman. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Sekian Metatalks perdana dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, thank you Milen. Ya, boleh teman-teman yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan? Ayo, kalau menurut kalian gimana? Ari mau nanya sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau gitu, apa yang membedakan siapa Midjourney ini dengan Google Gambar gitu? Misalkan gue mau cari gambar nih, misalkan orang lagi duduk di kafe, ya sebenarnya kan yang di-generate oleh Google kan memang gambarnya bukan gambar Google yang gambar kan. Tapi ya itulah, apa sih yang bedain Midjourney ini sama Google Gambar lah gitu? Oh, kalau Kan hasilnya sama-sama. Kalau Midjourney ini lebih ke ilustrasi. Jadi kalau di Google Gambar itu kan ada foto orang asli ya. Foto orang asli, misalkan dia lagi di kafe, kalau di Midjourney kita misalkan tulis deskripsi someone working on cafe. Nah, pasti nanti dia gambar keluar hasilnya tuh seperti ilustrasi kayak gini, kayak lukisan gitu. Dan pasti akan ada rasa ilustrasi-ilustrasinya gitu lah, bukan foto asli intinya.
Ya, begitu ya, Ari ya. Oke, nangkep. Oke. Kebayang. Dapat poin 1. Silakan teman-teman Terima yang kasih. lain. Aku pengen nanya deh, Kak. Boleh. Dapat tuh. Aku nggak nanya sih, aku mau tahu pendapat kakak-kakak semua. Menurut kalian AI itu berbahaya nggak sih? Di salah satu sisi mungkin dia membantu, tapi di sisi lain bisa berbahaya nggak? Ayo, ada yang mau memberi tanggapan? Coach Riden mau nambahkan? Mau memberi pendapat? Oke, thank you Milan. Anyway, kasih jempol dulu ya buat Milan nih. Nah, untuk perdananya dibuka dengan oke gitu. Tadi soal apa ya? AI berbahaya nggak ya? Kalau saya percaya begini, tadi Milan nyinggung soal AI itu perbandingan kayak manusia sama mesin atau data atau robot ya. Nah, salah satu yang nggak dipunyai oleh AI atau robot atau mesin itu kan adalah apa ya? Sebagian orang bilang perasaan gitu, emosi gitu ya. Ada juga yang bilang intensi atau apa niatannya gitu ya. Nah, jadi balik ke sana. Kalau dia bisa diprogram jadi tidak baik, ya jadilah dia nggak baik tuh. Dikasih intensi yang nggak baik. Sebaliknya juga. Kayak inilah ya, kayak hacker gitu ya. Hacker orang bilang baik nggak ya? Itu di tengah-tengah sih menurut saya. Virus ya, virus gitu ya. Virus komputer gitu. Karena ada hacker itu, ada virus itu, makanya orang bikin antivirus. Jadi semakin baik dia. Tapi kalau nggak di manage dengan baik justru merusak sih. Gitu. Jadi balik lagi gimana kita menghandle-nya aja sih. Niatnya kemana? Gitu. Iya. Thank you Coach Riden. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau misalkan baik buruk pasti segala hal itu pasti bakal ada baik buruknya. Dan artificial intelligence pasti suatu saat akan ya bakal merugikan lah ya. Kalau misalkan contoh paling gampangnya kayak film Age of Ultron, Avenger, kalian pasti pernah nonton kan? Nah itu kan ketika robotnya udah saking pinter dan ya mungkin ada kesalahan dari sistem robotnya tersebut yang bikin dia akhirnya menghancurkan dunia, bikin ribet satu Avenger, satu kota. Itu sih salah satu contohnya ya. Ya, pastinya bakal ada sisi baik dan sisi buruk dari artificial intelligence. Oke, thank you. Lanjut, ada pertanyaan lainnya? Para desainer, jadi setuju nggak Kak sama Ellen masalah teknologi AI lebih berbahaya daripada nuklir? Oke, silakan dibuka lagi yang mau kasih pendapat. Jadi setuju Kak kalau sama Elon Musk teknologi AI. Oke, Karian tuh pengen kasih pendapatnya. Oh, gimana nih Karian? Ya, thank you Milan. Aku mau ngasih pendapat dari sisi akademisi. Jadi sebenarnya kalau by research AI itu sebenarnya gini, kita balik dulu ya ke sebelum AI itu. Ini kita kan ada di industri 4.0 sebenarnya ya, sekarang gitu. Jadi di mana zaman tuh udah serba pakai teknologi lah, gitu, teknologi baru. Nah, sebenarnya di Jepang, orang Jepang udah mulai bahas ke industri 5.0. Jadi di 5.0 itu robot hadir untuk membantu manusia gitu. Tapi ternyata robot itu nggak literally Ultron gitu. Jadi bentuknya nggak Ultron atau bentuknya nggak Robocop. Kalau di zaman tahun 2000-an awal, tahun 90-an, orang-orang di masa itu kan ngomongin tahun 2020 itu yang kita jalanin sekarang itu mobil udah pada terbang, kita udah dibantu sama robot buat, walaupun memang robot beneran ada ya, kayak di restoran pun pramusaji udah ada ya kayak robot berjalan gitu. Gitu. Memang bentuknya ada yang robot gitu, tapi yang lebih canggih itu bentuknya AI, artificial intelligence. Sebenarnya contoh simple ya, AI itu ada di dekat kita banget. Kita dengar Spotify, lagu yang kita dengerin adalah hasil dari AI. Lagu-lagu yang kita dengerin. Dia kan nge-play sendiri tuh, kasih lagu-lagu rekomendasi yang kita suka sesuai preferensi kita. Netflix pun melakukan itu. Jadi
platform-platform yang kita konsumsi hari ini yaitu adalah produk AI. Jadi udah ada sebenarnya robotnya ya di depan kita. Nah, pertanyaannya tadi Mika, pertanyaan bagus sih, kayak sebenarnya AI itu berbahaya nggak sih gitu ya. Tadi Kotrian udah nambahin soal iya itu tergantung sudut pandang kita mau memasukkan teknologi atau gimana gitu ya. Itu apa namanya? Ya sebenarnya nggak menutup mungkin AI bisa berbahaya gitu. Kalau di tangan yang salah, ya kan. Tapi menurutku sih seiring berkembangnya apa ya evolusi kehidupan manusia gitu ya, AI ini akan terus ngebantu kita sih arahnya gitu. Bahkan setahu aku ya AI itu udah dipakai di perang kan. Kalau perang zaman sekarang, perang itu bukan tembak-tembakan gitu, itu cuma yang dilakuin sama 2 negara yang kemarin ya gitu. Sebenarnya perang yang terjadi itu ya potensinya benar drone itu pakai AI teman-teman. Jadi AI bisa berbahaya ya mungkin bentuknya drone ya Mika ya. Gitu dipakai sama negara buat ngebom mana gitu. Itu AI. Jadi menurutku sih kalau bahaya atau enggak ya itu bisa berbahaya, itu bisa jadi senjata mematikan. Tapi balik lagi itu sebenarnya bisa apa ya scale up atau membantu keberlangsungan hidup manusia jauh lebih maju gitu. Karena kalau ikutin timeline sebenarnya apa teknologi itu semakin cepat. Jadi dari zaman 1900 ke 1970 itu baru ketemu TV ya kan, jauh tuh 70 tahun. Nah 70 ke 80 90 nah itu udah mulai handphone udah ada di zaman itu sebenarnya, tapi gede banget bentuknya kan. 2000 ke 2010 HP udah berubah touchscreen. 2010 2022 makin canggih lagi, HP bentuknya dilipat layarnya. Jadi tahun ke tahun tuh makin cepat. Jadi kita menuju era di mana kita hidup bersamaan dengan robot. Itu tambahan dari aku, Helen. Berdasarkan jurnal yang aku baca sih itu aja. Wih, luar biasa Thank ya. you, Kalau Karian. belajarnya langsung sama profesor. Biar nggak sia-sia ya, baca jurnal banyak, sharing juga. Iya, FYI Karian ini kuliahnya kuliah teknologi juga kan, S2-nya betul ya? Iya, betul. Belajarin ya. Yang menjawab ya, Mika ya. Mau nambahin, Oke, cuman Kak. Thank nggak you. tahu Profesor Kamal. Oh ya, Profesor Kamal. Cuman- Tempat cuman dan nggak tahu waktu jaringan. disediakan. Budayawan ini, Jaringan. budayawan. Perspektif budaya. Budayawan. Agak tua ya. Mau ikut nambahin, cuman nggak tahu jaringannya stabil atau enggak. Aman kok. Aman. Ayo. Tapi ini dari sudut pandang yang gue lihat soal spesifik sih, soal seni kali ya, soal seni ataupun desain. Ya jadi jauh yang gue lihat sekarang ini masih banyak yang berkolaborasi dengan artis-artis gitu. Jadi salah satu contohnya mungkin teman-teman bisa cari ataupun sempat tahu soal Eko Nugroho. Jadi orang ini tuh terlibat dalam beberapa brand yang mungkin kita bisa melihat karyanya dan kita langsung tahu gitu yang pembuatnya ini siapa. Langsung ngerujuk ke Eko Nugroho itu sendiri. Mungkin AI bisa bikin lebih bagus gitu, ataupun bisa meniru karya dari Eko Nugroho sendiri. Cuman dari sudut pandang brand ada hal yang dilihat gitu dari prosesnya, dari penemunya, kira-kira ini ilustrasi bikinan siapa gitu. Jadi ada nilai mahal di balik itu yang brand pilih kalau ini tuh ya kita perlu rekrut orangnya langsung gitu tanpa dia melibatkan AI buat meniru gambarnya. Ya itu kan bakal jadi buruk juga gitu ya. Ada copyright yang kena di situ. Gitu. Itu Jadi aja. orang-orang bakal tetap milih hasil karya berdasarkan karena ada value-nya tersendiri ya, bukan karena langsung jadi cepet aja gitu. Betul. Iya, Kotriden mau memberi tanggapan? Oh enggak sih, mau nambahin dari segi antropolog.
Makin lebar nih, makin Antropolog Dari apa ya? ilustrasi. Bahasa Indonesianya apa tuh antropolog? Antropolog, ahli manusia. Enggak lah. Ini karena kebetulan tadi saya lagi dengerin podcast juga sih soal apa hidup berpasang-pasangan gitu ya. Soal indahnya perbedaan manusia gitu. Jadi tadi dikaitin sama AI ya. Yang tadi saya sampaikan, kalau menurut saya yang membedakan manusia sama robot saat ini adalah salah satu adalah willing. Robot itu kan sesuatu yang diprogram. Bahkan algoritma itu kan diprogram kan. Kalau A, aksinya, reaksinya B. Begitu terus, dibanyak-banyakin. Jadi biar dia bisa auto. Nah, kalau manusia bedanya kan dia punya freedom untuk menentukan apapun reaksi yang terjadi, aksi yang terjadi pada dia, gitu ya. Bisa ngikutin, bisa justru bertolak belakang. Nah, kaitannya sama itu, tadi podcast yang dengerin soal ini, misalnya entah kita berteman atau kita berpasangan gitu ya, pacaran atau nikah gitu ya. Kadang orang berantem karena beda gitu. Karena beda gitu. Justru kalau kita kontemplasi, kita renungin lebih dalam ya, justru bedanya itu yang memperkaya kita. Kalau kita bisa melihatnya lebih luas gitu. Soalnya, kalau misalnya gini, kita mau semua diikutin deh maunya kita. Maunya makan ditemenin, nonton apa segala macam disiapin. Itu apa bedanya sama kita punya pasangan robot yang kita program sesuai maunya kita. Sensasi untuk perbedaannya itu mendekati nol. Benar nggak? Iya kan? Nah, itu sama kayak mungkin di luar ya, kan sudah mulai marak gitu ya. Orang-orang yang males bernikah gitu, ngawinin robot gitu, atau memilih pasangan robot gitu. Biar nggak ada itu, yang nggak ada ribet-ribet drama manusianya itu. Padahal kalau kita mungkin bisa lebih lihat, lebih perspektif yang berbeda, justru itu mendewasakan kita ya, perbedaannya itu ya. Melatih ego kita, melatih egoless gitu ya. Gitu. Ya mungkin itulah tambahan dari antropologi sok tahu. Ya, terima kasih Ko Triden. Sangat insightful sekali ya guys. Oke, thank you Coach Den. Boleh dari teman-teman desainer intern nih, Dennis, Monique, gimana sudut pandangnya nih? Jasmine, Kamoni. Iya, Dennis. Silakan. Sebenarnya tadi aku mau berpendapat cuma udah gitu sama Kak Kotriden. Oh. tapi ya udah aku ngomong aja ya. Iya, boleh. Sebenarnya kalau nggak usah jauh-jauh ke AI juga sih, mungkin something kayak kayak Canva, Figma gitu juga udah anggapannya kalau memang dipakainya nggak bener-bener juga orang juga siapa aja bisa pakai gitu kan, dan desainer juga bisa tergantikan sama mereka gitu. Cuman yang memang membedakan itu karena kitanya yang udah punya ilmu pengalaman tentang desain, makanya jadinya lebih bagus daripada yang memang orang asal buka Canva terus gitu kan, gitu sih. Jadi memang tergantung ilmunya masing-masing orang. Udah gitu aja gitu, karena memang ada nilai di balik si karyanya itu gitu sih. Setuju banget sama Jasmine. Point excellence untuk Jasmine. Barusan dari mana nih? Latar belakangnya apa? Mewakili suara apa nih, Jasmine? Mewakili seorang yang bengong karena tadi aku kenapa segitu? Ini dari ini kok, ADGI. Apa tuh ADGI? Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Yang bercanda. Iya. Oke, ada lagi teman-teman. Oke, Bung Fadil. Ahai, jebret. Silakan. Ya, Bung Fadil. Ya, halo semuanya. Suaranya jelas nggak? Jelas sekali, Bung Fadil. Oh ya, oke. Di sini saya ingin mewakili sebagai anak fisika ya. Fisikawan. Ya, sebagai anak fisika yang berjualan sate taichan ya di sini ya. Di sini saya ingin bersuara mengenai AI ini karena topik skripsi saya sendiri adalah membuat AI ya kebetulan ya. Cuman bukan di bidang ilustrasi atau kesenian,
tapi yang saya buat adalah di bidang peternakan gitu AI-nya. Makanya skripsi saya belum selesai karena susah dan menyesal mengambil topik itu gitu. Oke. Di sini ngebahas tentang AI, pertanyaan Mika adalah bagaimana, apakah AI ini membantu atau membunuh gitu kan ya, atau membuat akak buat secara keseluruhan, secara garis besar ya, bukan ilustrasi aja. Jadi kalau dalam bidang yang saya tekuni, yaitu di sini adalah di bidang peternakan, bahwa AI ini sejujurnya sudah mengambil cukup banyak pekerja ya dalam bidang peternakan. Karena contohnya saja saat ceritanya kan hewan ternak itu kan butuh makan dan pemberian pakan ternak ini aja udah banyak diambil alih oleh AI. Kalau emang peternakan besar ya, bukan peternakan kecil yang kayak di perkampungan segala macam, itu karena emang peternakan di perkampungan, maksudnya peternakan yang skalanya lebih kecil gitu. Itu masih pakai para peternak-peternak warga lokal biasanya. Cuma kalau peternakan yang sudah skala besar, karena contohnya peternakan saya sendiri, peternakan yang saya ikutin sebagai kerjasama Taichan ini, yang sudah menjadi produsennya Sabana juga, kalau kalian tahu ayam Sabana, saya satu produsen sama mereka. Ini peternakannya itu menggunakan konsep AI dalam pemberian pakan ternaknya, yaitu pemberian pakan ternaknya berbasis perilaku ayamnya sendiri gitu, karena ini peternakan ayam gitu. Dan kalau bisa dibilang, kita kembali ke pertanyaan tadi, emang cukup banyak para pekerja yang menjadi kehilangan pekerjaan, cuma jadinya lebih paten OY dalam kualitas ternaknya gitu di sini ya. Jadi emang punya kelebihan kekurangan, tapi kalau kita lihat sisi humanity-nya itu kita kasihan sih, karena kalau kita lihat banyak aja pekerja tol yang udah hilang, banyak customer service yang udah hilang, udah nggak punya kerjaan, mereka harus cari kerjaan lain yang padahal mereka pun susah nyari kerja karena skill yang mereka punya kurang gitu kan ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi cuan, perkembangan teknologi, ekonomi segala macam memang jauh lebih pesat gitu, jauh lebih terbantu dengan adanya AI ini gitu. Jadi harus difokuskan lagi, ini mau ngelihat dari sisi apa, entah dari humanity atau perkembangan teknologi atau ekonomi kayak gitu. Karena nggak bisa kita melihat kayak satu sisi aja gitu, kita harus lihat dari sudut pandang lain gitu. Kecuali emang dengan adanya AI ini, terus misalkan pemerintah ya, misalkan kayak di Jepang tadi kan udah 5.0 tadi kata Kak Rian ya, itu. Tapi kalau di Indonesia, udah Hasan ya. Kalau di Indonesia, kalau misalkan emang ternyata mau kayak Jepang, pemerintah gencar 5.0, ya seenggaknya pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya itu diberikan pekerjaan lain atau diberikan soft skill lain kayak gitu. Kita harus seiring lah, biar nggak banyak pengangguran juga segala macam. Oke, sekian. Ini ada anak fisika juga jadinya. Terima kasih, Fadil. Oke, thank you Fadil. Mewakili dari partai apa nih? Dari pemerintah ya. Sorry. Agak kritis ya. Oke, thank you ya. Kayaknya cukup ya, teman-teman ya. Mantap dah. Oke. Sesama penjual Taichan harus saling support ya. Oke. Ya udah kalau gitu cukup di sini perjumpaan kita ya. Thank you Milen. Permulaan yang sangat spektakuler, incredible, unbelievable. Baik dari topik, dari segi visual gitu ya. Semoga minggu depan yang bawain nggak jomplang ya. Saya soalnya yang bawain. Oke. Ya udah kalau gitu. Tuh ada rekomendasi ngomongin AI, ada film bagus judulnya Her. Mungkin kalian bisa galau. Nonton di mana nih, Mika, platformnya?
Kayaknya di Netflix ada deh Kak, itu bagus kok tuh tentang orang bisa jatuh cinta sama AI sendiri. Oke. Bisa jadi salah satu tontonan buat weekend besok ya. Thank you Tambahin teman. tuh, Sarah. Apa? Nggak, tambahin tuh Sarah. Oh, Apa? Sarah Dia kan tambahin lagi tuh. ngelis Live film ya. metamorphosis. Ya udah kalau gitu cukup ya untuk hari ini. Thank you teman-teman. Diisi ya surveinya. Bintang 5 Udah ya guys. bintang 5, subscribe, komen, jangan lupa linknya udah aku tulis di chat Zoom. Kalau gitu, thank you untuk kerja kerasnya minggu ini. Kita ketemu lagi di September ceria nanti hari Senin ya. Udah bulan September nih, nggak berasa udah mau akhir tahun. Semoga semangatnya masih terjaga. Ya udah kalau gitu, happy weekend. Pas banget ya momennya lagi habis gajian terus weekend, makin bahagia. Begitu cukup dari aku. Belum. Oh belum. Oke, thank you ya. Dadah, selamat sore. Ya. Sore semua. Thank you Thank you. semua. Happy weekend. Semua happy weekend. Semua happy weekend.